pangjuru lagu liwung neng-nengku larjolelan nalir kilaban galinding di tepi seliring dewara ngemban kebagjaan lulus bangus cacat belikan larga pura kebagjaan ayeuna dibuka ku upacara adat mapag panganten di kawitan. Wonten panawi tatap usaha rumaos warada sakedap antosan heula wawudun rasa alira sejang embarkeun bewara ka satuna bala area pun sapun sukti Tuhan rahatar kelabrik tergending geraramekin beralmiang gerapa apaken berpayung gerabukan berpayung gerabukan berpayung gerabukan bisi aya juring daerah pokoknya mah urang sisinar bisi aya juring anu tiki dul ka bekina pais bakatul bismillahirrahmanirrahim 70.000 kali ya lebih juring itu urang sisinar juring anu tiwetan ka bekina pais katang bismillahirrahmanirrahim 70.000 kali bismillahirrahmanirrahim siang lebih bener saya juring ulah kadil sisi narde ieu juring anu ti kulon kabegina pae sebalon bismillahirrahmanirrahim 60.000 kali siang leungit siang het juring dong kada dieu dong kada karunya pakanten urang sing raden juring di mana Kang Dedi juring anu tiwetan kabegina satpam ieu SPM bismillahirrahmanirrahim 50.000 kali itu mah panganten ulah dicinglar mendingan urang papak tong seueur teh sebading ngapuguyeur urang papak itu panganten ieu anger barudak
Karang Taruna RW 07. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara puncak mendadak panggung 3 Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 pada sore hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para tamu undangan yang telah hadir hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya, Anggi, sebagai memandu acara hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran oleh Syafa dan Fayaza. Kepada Syafa dan Fayaza, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ketua RW 07 beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Karang Taruna Kelurahan, yang terhormat Ketua Karang Taruna Kecamatan, dan yang saya hormati seluruh peserta yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa juga salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Putra Nugraha. Saya mewakili seluruh panitia Mirsa Muda Reborn yang sekarang mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara puncak mendadak panggung 3 ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan mensupport untuk mensukseskan acara pada siang hari ini. Mungkin tanpa dorongan dari para warga semua atau sponsor-sponsor semua, acara ini juga tidak akan berlangsung dengan sebegitu megahnya ini. Dan kepada seluruh panitia, saya dengan Allah sangat berterima kasih karena dengan semangat, motivasi, dan dedikasinya selama ini, acara ini kita bisa berlangsung dengan sangat hikmat. Saya harap kedepannya dengan adanya Mirsa Muda Reborn ini kita akan terus memberikan karya-karya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan terutama masyarakat setempat. Jadi oleh karena itu, saya selaku Ketua Panitia Mirsa Muda Reborn meminta dengan sangat kepada seluruh warga masyarakat Palasari, Banteng Kecil untuk mensupport apapun kegiatan yang dilakukan oleh Mirsa Muda Reborn. Dan ini adalah generasi yang keberapa, mungkin saya juga tidak tahu, tapi kami semua akan meneruskan roda perjuangan, roda organisasi ini ke jalan yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati acaranya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Itu murni dari kekhilafan kami semua. Dan mungkin biar semangat kita yel-yel dulu buat panitia. 1, 2, 3. Mirsa Muda! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu RW beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Karang Taruna Kecamatan, yang terhormat Ketua RT 910 beserta pengurus, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik Mirsa Muda Banteng Kecil Palasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk ikut serta melaksanakan kegiatan acara puncak mendadak panggung 3 dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga serta panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan segalanya sehingga dapat terlaksananya acara ini dan berbagai kegiatan lainnya dalam memperingati HUT RI ke-77. Saya selaku Ketua RT 11 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Mirsa Muda Reborn yang telah mempersiapkan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat terus berlangsung di masa-masa yang akan datang oleh generasi penerus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak terasa 77 tahun sudah bangsa ini merdeka. Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Merdeka bukan pula bermakna akhir dari sebuah perjuangan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa
sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin sekian sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, ini dari tingkat kecamatan hadir nih. Kakak Hilmi, terima kasih. Ketua Karang Taruna Kecamatan Lengkong, terima kasih udah hadir. Kakak Pampam nih, dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Turangga, terima kasih hadir juga. Pak Suryanto ini, kesepuhan dari RW 07 hadir juga. Pengurus RW, pengurus RT 9011, Kakak Nang, Kakak Abbas, Pak Abbas, Ibu Nia yang tadi sambutan, terima kasih. Beserta jajaran pengurus lainnya. Yang saya banggakan juga nih, sesuatu yang saya tidak perkirakan. Ada sambutan seperti nikah lagi, Bu. Emut kapunggur di payungan gitu, aduh. Asa reus gitu. Ini Mirsa Muda Reborn. Waduh, istilah Reborn tuh nggak tahu gimana nih. Apakah lahir kembali dari dulu? Ini barangkali Pak Budi nih sebagai sesepuh dari sini, dan sebelumnya saya tidak tahu, tapi alhamdulillah Pak Budi sudah melahirkan generasi yang bisa memberikan manfaat kebahagiaan buat kita semua. Ini barangkali wujud nyata, Pak, dari apa yang sudah ditanamkan oleh generasi sebelumnya, bagaimana mengisi waktu dengan baik dan berguna, dan insya Allah menjadi satu pahala buat mereka, membahagiakan kita semua. Terima kasih Kakak Galih. Terus kita baru ngebentuk juga Karang Taruna Unit RW 07. Baru sebulan yang lalu diketuai oleh Reda, Kakak Reda. Itu terima kasih pada tokoh masyarakat di sini atas dukungan, partisipasi sehingga kegiatan hari ini bisa berlangsung. Ibu-ibu ini yang berbaju coklat, alhamdulillah kompak, Ibu. Coklat, kenapa coklat, Ibu? Netral, Ibu. Kalau ini bahaya, ini bahaya. Terima kasih, Ibu. Sambutan alhamdulillah sebetulnya ditakdirkan, barangkali saya hari ini sebetulnya ada kegiatan di Lembang, tapi ngedadak ke janten. Semuanya tidak bisa kita prediksi, hanya izin Allah saja yang menakdirkan untuk kita bisa bersilaturahmi hari ini. Kita tidak punya kuasa apapun, alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan warga khususnya 9011 dan umumnya semua yang hadir di sini. Selamat HUT Republik Indonesia yang ke-77 ya kayaknya. Kalau umur 77 itu Pak Suryanto udah sepuh ya. Alhamdulillah kita masih bisa, dan momen seperti ini saya ingat dulu membina juga Karang Taruna udah lama nggak ada gitu. Makanya saya surprise ketika panitia datang ke rumah ingin mengadakan kegiatan yang saya prediksi kenapa? Ya, biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah saya merasa bangga gitu. Mudah-mudahan apa yang sekarang mau dilaksanakan oleh generasi muda tetap kita support, ibu-ibu. Kita doakan, kita bimbing agar mereka nantinya ke depan bisa menduduki atau bermanfaat lagi kepada masyarakat yang lebih luas lagi dengan segala posisi dan kedudukannya. Saya sudah diamanati 1 menit lagi. Nggak apa-apa, gitu barangkali hanya informasi saja. Saya menjabat sebagai Ketua RW periode kedua. Ini bagian dari sebetulnya kalau kita berpikir tentang keluh kesah dan berpikir tentang beban, semua juga dikasih beban. Tapi niatkanlah apapun yang kita lakukan itu ibadah. Ketika kita lakukan, insya Allah tidak harus berpikir apa yang kita terima, tapi insya Allah apa yang kita lakukan
ada sesuatu ke depannya yang bisa kita ambil hikmahnya. Tidak harus berpikir uangnya berapa, ininya berapa, tapi insya Allah ketika kita melakukan kebaikan, ke depannya kita tidak harus berpikir dari mana, selalu nanti ada jalan kemudahan bagi orang-orang yang mau berkorban bagi orang lain. Camkan itu dalam artian berpikir panjang, mudah-mudahan kita panjang umur, kedepannya pun kita nggak tahu kapan kita meninggal, semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan dan kehadiran dan partisipasi semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka! Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, sip, siap, oke. Rapat. Sip. Oke, tinggal sadar adiuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih kepada para tamu undangan yang telah melakukan sesi foto bersama dengan Mirsa Muda Karang Taruna RW 07. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak RW 07 yang kami banggakan. Yang terhormat perwakilan dari Kelurahan Turaga yang saya juga banggakan. Yang kami hormati juga CS kita, Ketua Karang Taruna Kelurahan Turaga beserta renglengan. Yang terhormat Ibu RT yang barusan menyampaikan sambutannya. Yang kami banggakan, yang kami hormati punten para tokoh masyarakat, Bapak Kang Budi Gilanjek, hatur nuhun, Bu Ani juga, alhamdulillah. Yang kami banggakan dan yang kami hormati dan kami cintai seluruh warga, terutama Karang Taruna Mirsa Muda. Mana Mirsa Muda? Tepuk tangan dong. Lagi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat berjumpa di RW 07 Banteng Kecil Palasari. Kami secara pribadi maupun organisasi sangat bangga terhadap teman-teman Karang Taruna Mirsa Muda 07 ini. Apalagi tadi diutarakan juga oleh Bapak RW bahwa Karang Taruna 07 unit sudah dibentuk bulan lalu. Mudah-mudahan ini menjadi langkah ke depannya, tidak hanya acara yang sifatnya insidental 17-an ini, tetapi kemudian hari bisa lebih bermanfaat lagi bagi warga setempat. Bisa menjadi kebanggaan bagi ibu bapaknya, orang tua, ibu leresnya, upami misalkan barudakna aktif, bangga punya. Insya Allah. Dan tak lupa juga insya Allah kami selaku Karang Taruna di kecamatan, di kelurahan, tadi amanat dari Mang Pampam, dari Mang Muhajir. Insya Allah Karang Taruna Kelurahan sangat mensupport, sangat mendukung Karang Taruna RW 07 ini. Sekilas tadi kami diskusi dengan beberapa warga mengenai Mirsa Muda. Teman-teman Mirsa Muda, ada yang tahu Mirsa Muda dari tahun kapan?
92, 91? 91. Luar biasa, bukan umur yang muda lagi. Dari 91 sampai sekarang masih bertahan dengan kreativitasnya, masih bertahan dengan pengabdiannya kepada masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih lagi mengabdi kepada masyarakat dan lebih kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepemudaan. Mungkin tidak lama karena kan juga acara kesenian harus berlangsung di sore ini juga. Kami ucapkan terima kasih Bapak Sekretaris Karang Taruna Kecamatan yang sudah hadir, Kang Rahman yang sedang di pojok sana, dan teman-teman kelurahan lain juga Bu, insya Allah hadir juga sebagai bentuk dukungan Pak kepada pemuda RW 07 Kelurahan Turangga. Insya Allah sareng Bapak, sareng warga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Mat Fayoda, Mirsa Muda. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua RW 07 yang saya hormati, tamu undangan, Karang Taruna dari kecamatan, kelurahan, juga para tokoh dan sesepuh masyarakat RW 07, juga lebih khusus lagi Karang Taruna Mirsa Muda yang menjadi panitia penyelenggara acara peringatan HUT RI ke-77 pada sore ini. Dengan tulus, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan berbagai nikmat yang banyak, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat, serta dipertemukan oleh Allah di majelis ini, di tempat ini, dalam rangka tasyakur binikmat peringatan perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore ini termasuk sebagai salah satu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pada sore ini saya diminta untuk memberikan uraian, kalau tadi dikatakan tabligh akbar, berkait dengan tasyakur binikmah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Negara kita sudah merdeka 77 tahun, yang sebelumnya ratusan tahun dijajah oleh Belanda, Jepang, bahkan Sekutu. Ratusan tahun. Belanda sampai 350 tahun. Jadi tidak sebentar. Tentu orang tua kita, kakek nenek moyang kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Sedangkan kita, termasuk saya, dilahirkan sesudah kemerdekaan, sesudah tahun 45, yang dengan kata lain, orang-orang setelah 45 itu bisa dikatakan tinggal menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Namun walaupun demikian,
Bukan berarti dengan merdeka kemudian kita bebas begitu saja tanpa berjuang. Nah, kita memperjuangkan atau kita berjuang adalah mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian mengisi dan melanjutkan perjuangan cita-cita para leluhur nenek moyang kita yang belum terwujud pada saat itu, yakni menjadi negara yang maju di samping mempertahankan kemerdekaan tadi. Para ulama, para kiai, ajengan, sesepuh kita bersepakat bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun diikuti dengan perjuangan memakai berbagai pengorbanan jiwa, raga, harta benda, dan banyak sekali yang tak terukur, tak terhingga, tak terhitung. Nah, hadirin, kita sebagai penerus, apalagi generasi muda, jangan sampai salah dalam mengisi kemerdekaan. Kalau tadi kemerdekaan merupakan rahmat Allah SWT, ada acuan, ada panduan bagaimana cara mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sebagai muslim, dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 1-3 itu menjadi panduan bagaimana mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan dan kemenangan atau terbukanya kota Mekah. Ini adalah kejadian tatkala Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat yang mengalami atau mendapatkan kemerdekaan negaranya yang tadinya Mekah, kota Mekah, itu menjadi kelahiran Rasulullah dan para sahabat yang sampai mengalami hijrah, kemudian kembali dari hijrah itu ke kota Mekah yang namanya Futul Makkah. Nah, itu diyakini atas pertolongan Allah. Sehingga dalam ayat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan atau kemenangan, terbukanya kota Mekah. Nah, apa lanjutan ayat? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalian atau kamu melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Nah, ini yang pertama. Dalam mengisi kemerdekaan, memakai atau mengikuti panduan dari Allah dalam Al-Quran, pertama adalah kita hendaknya berbondong-bondong memasuki agama Allah. Nah, kalau kita mayoritas, bahkan waktu dilahirkan kebanyakan sudah dalam keadaan muslim. Nah, bagaimana memasuki agama Allah bersama-sama berbondong-bondong? Nah, kalau dulu tatkala belum merdeka itu mempelajari Islam itu sulit, bahkan belajar juga sulit, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati pendidikan, belajar. Nah, sekarang alam merdeka ini hendaknya kita untuk mengisi harus banyak belajar, mempelajari Islam dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Dengan belajar Islam dan belajar ilmu yang lain, insya Allah kita termasuk orang yang tinggi derajatnya. Karena orang yang tinggi derajatnya bukan hanya orangnya seperti saya. Yang tinggi derajatnya itu adalah orang yang beriman dan berilmu.
Dalam surat Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11. Ini juga menjadi panduan kalau kita ingin diangkat derajatnya dalam mengisi kemerdekaan ini, sehingga termasuk bisa menikmati kemerdekaan dalam ridha Allah. Yaitu Allah mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Nah, jadi hadirin, kita hendaknya berupaya giat belajar untuk anak-anakku, adik-adikku. Kesempatan yang baik ini digunakan untuk belajar dan belajar, terutama mempelajari al-Islam yang tadi berbondong-bondong memasuki agama Allah itu. Karena kalau hidup tidak pakai agama, tidak beriman, pasti sesat. Ya. Kita lihat banyak orang yang terpuruk, jatuh, bahkan menderita. Kenapa? Tidak bahagia karena tidak memakai agama. Kalau hanya ilmu yang hanya menghasilkan, taruhlah mungkin kekayaan, harta dan segala macam, tidak diiringi dengan iman, akan sesat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah menyatakan tidak sepantasnya, tidak sebaiknya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum atau aturan, maka tidak ada pilihan lain kecuali memakai aturan Allah maupun Rasul. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang mendurhakai Allah, gitu. Adik-adik, barang siapa yang mendurhakai Allah dalam arti tidak memakai aturan-aturan Allah dan Rasul dalam hidupnya, maka termasuk sesat. Dhalalan mubina, sesat yang nyata, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ingat, memang bagaimanapun sekali lagi, kita kalau ingin diangkat derajatnya, hendaknya kita beriman dan berilmu. Apa yang kita lakukan dalam hidup itu hendaknya mengikuti Al-Quran dan Rasul. Ibu bapak hadirin, sebenarnya hidup ini tidak susah. Hidup ini tidak susah kalau kita mengikuti aturan Allah dan Rasul. Kenapa? Karena hidup kita sudah diberikan aturan hidup, pedoman hidup, jalan hidup, fasilitas hidup, dan juga ada contoh hidup. Siapa contoh hidup kita? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, kata Allah, pada kamu sekalian dalam diri Rasulullah adalah suri toladan, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang menghendaki keridhaan Allah, keselamatan dan keselamatan pada hari akhir. Kebahagiaan, keridhaan Allah dan keselamatan pada hari akhir, hendaknya ngikuti Rasulullah. Tehese mestinya, nggak sulit. Itu mestinya kalau kita ingin bahagia. Ikuti Allah dalam arti Al-Quran yang kita pedomani. Kalau zaman penjajahan dulu, saya mendengar orang tua kita
Al-Quran itu tidak dibaca, apalagi didalami isinya, maknanya. Mungkin Al-Quran itu disimpan di para, apa di para itu? Di wungwungan, di plafon gitu. Dalam rangka menghormati, dalam rangka mengamankan karena takut dirampas. Bahkan jadi jimat gitu ya. Nah sekarang itu tidak seperti itu, harus dipelajari, didalami, kemudian diamalkan. Nah Rasulullah kalau sekarang itu dilihat dalam bentuk hadis atau sunnah itu, kita pelajari hadis atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, saya suka mengumpamakan. Sampai jam berapa nanti? Saya suka mengumpamakan, Ibu dan Bapak, kalau kita mau pergi ke Jakarta, itu ada jalan baku. Ada jalan baku. Dari sini misalnya mau ke Tol Buah Batu, atau Muhammad Toha, atau Kopo, atau Pasir Koja, atau Pastur, masuk tol. Itu ada jalan baku. Kalau dulu ke Jakarta itu sampai 4-5 jam itu lewat Puncak Cianjur. Sekarang lewat tol Cikampek 1,5 atau 2 jam udah nyampe. Kenapa? Karena sudah ada jalan baku, jalan yang benar, bukan lurus kan. Tol itu banyak kan lurus ya, tidak seperti banyak belokan. Cepat. Nah, ibaratnya dalam kehidupan ini Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan baku untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai keselamatan. Dijamin pasti benar, dijamin pasti bahagia. Nah, dan Rasulullah itu adalah contoh hidup, ya, contoh hidup. Nah, kalau Al-Quran sebagai jalan baku kehidupan, kemudian Rasul sebagai contoh hidup. Ibaratnya kalau tadi ke Jakarta udah ada jalan baku, ada contoh supir yang sudah biasa ke Jakarta. Kalau kita nggak hafal, yang penting ngikuti sopir aja, dugi gitu, sampai gitu ya. Jadi mudah. Kalau kita nggak hafal, atau kita ngikuti sopir yang di depan kita, nah Rasulullah itu contoh. Sehingga mestinya tidak sulit dalam hidup ini kalau mengerti Allah, ya, Al-Quran maupun Rasulullah SAW sebagai contoh hidup. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali tadi, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, memasuki agama Allah secara berbondong-bondong. Karena kita sudah muslim, kita hendaknya memasuki Islam secara kafah. Itu di dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara penuh, secara menyeluruh, secara total. Jadi berislam bukan hanya tatkala syahadat saja, bukan, tapi dalam seluruh kehidupan kita, perilaku kita. Makannya secara Islam, minumnya secara Islam, rumah tangganya secara Islam, kerjanya secara Islam, ekonominya secara Islam, politiknya secara Islam, sosialnya secara Islam. Kita mempelajari, karena itu sebagai petunjuk tadi. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara penuh. Karena ibu dan bapak, ada yang sholat saja kadang-kadang cuma setahun sekali itu. Ayah, ya. Di dia tak ayah insya Allah lah. Yang ada di Bandung lah jelas. Jadi ada yang sholatnya itu setahun sekali, entah Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Itu mending ya, mesti ada sholat gitu. Ada lagi meningkat, sholatnya 5 waktu gitu. Ada yang ada Jumat sekali, seminggu sekali. Ada lagi yang 5 waktu, karena mengambil dari singkatan Islam.
Apa Islam? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, sehingga 5 waktu mending. Tapi tidak hanya itu, bahkan ada rukun Islam, syahadat, sholat, saum, zakat, haji, dan mestinya dalam kehidupan kita itu mengikuti aturan Islam, sehingga tadi ada jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita berupaya pelajari, hayati, dalami, amalkan agama Islam dalam kehidupan kita, sehari-hari. Ditambah tadi apa? Ilmu yang sifatnya umum, ya. Walaupun itu Islam juga umum, ya, kaitan dengan maisha, kaitan dengan kehidupan. Yang itu, Ibu dan Bapak hadirin, sebenarnya kalau Rasul itu sebagai uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Nah, di samping terbaik ada yang baik, banyak, yaitu para ulama, para kiai, para pejuang, banyak yang baik-baik itu hendaknya kita ikuti. Atau mungkin di lingkungan kita, tokoh masyarakat kita, ya itu kita ikuti contoh-contoh baik itu. Karena manusia itu dalam psikologi itu ada kecenderungan untuk apa, Bu? Niron apa? Niru, ngikut. Ya, nggak usah malu. Kalau ada orang yang memang berhasil, sukses, tiru. Bapak itu kok anaknya 6 sukses. Dalam bina rumah tangga sukses. Ekonominya sukses, dalam kehidupannya bagus. Contoh saja. Jadi sampai Rasul terbaik, ada yang baik yang lain. Bahkan mungkin kakek kita, nenek kita, uak kita, emak kita, tetangga kita, kenalan kita. Contoh itu ilmu yang gampang, ya. Niron, gitu ya. Niron itu lebih gampang tadi kan, seperti sopir ngikuti niron, sopir yang di depan kita. Itu yang namanya di samping uswatun hasanah, contoh terbaik, ada yang contoh yang baik. Tapi ada contoh yang tidak baik. Contohnya maaf, Sambo. Itu contoh. Ya. Jangan diikuti. Kenapa sampai begitu? Pelajari. Kenapa sampai begitu? Mungkin ada di sekitar kita orang seperti dia. Sambo, sama-sama bohong gitu. Mungkin ada di antara kita ada yang seperti itu. Pantes. Kunaon kok kawin cerai. Paingan. Kenapa itu? Kok anaknya cendol di kelapaan, ngajendol bapaan. Pendidikannya gitu, tara ka masjid, tara ngaji, tara belajar, paingan. Jadi di sekitar kita juga banyak contoh yang tidak baik, di samping juga banyak contoh yang baik. Nggak usah malu-malu niron gitu. Bahkan kalau ada orang yang sukses, ya, orang sukses kita ikut. Maaf, walaupun tidak semua bisa. Ini rahasia ya. Ulah bilang-bilangnya. Rahasia kaya. Mau Ibu rahasia kaya, Bapak? Ya. Kenal sama Pak Nuryana. Pak Nuryana mantan Gubernur Jawa Barat. Adik. Kenal ya sama Pak Nuryana, paling tidak pernah lihat di TV. Apal ya. Apalagi yang ikut gerak senam di Telkom itu. Bagaimana Pak Nuryana? Silahkan contoh, mungkin tidak besar kecil. Kalau ingin sukses. Kenapa? Pak Nuryana itu mengikuti aturan Allah masalahnya. Beliau itu sekarang punya usaha ternak sapi, jumlahnya sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor ternak sapi. Bagaimana bisa begitu? Ya karena ilmu. Ini ilmu ini. Karena ilmu. Walaupun belum mungkin ilmu tentang persapian kurang, tapi karena ilmu manajemen kepemimpinan yang beliau miliki. 10.000 itu kecil untuk Pak Nuryana.
10.000 itu kecil untuk Pak Nuriana. Kenapa kecil? Karena waktu beliau jadi gubernur, itu beliau bisa memimpin gitu ya, rakyat Jawa Barat saat itu Pak RW sekitar 34 juta saat itu. Kalau sekarang 60-an lebih ya. Beliau memimpin 34 juta saja bisa. Kalau marah, baledok, demo di gedung sate, caci maki, menggiritik, itu penduduk Jawa Barat kan, begitu. Kalau sapi, kalau marah cuman mo, lapar mo, minum mo. Nah, itu gampang, 10.000 itu sedikit, kecil. Kenapa? Karena beliau punya ilmu kepemimpinan tadi. Beliau jarang ke Malambong itu. Tahu yang berapa sebulan belum tentu ke sana. Kenapa? Sudah punya orang-orang kepercayaan, manajer-manajer. Itu beliau. Dan itu, Ibu dan Bapak, ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah itu adalah manajer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa, pemimpin alam semesta. Ibu dan Bapak, kalau Pak Nuriana 10.000 sapi itu beliau tidak sendiri nyuruh orang karena beliau tidak mampu. Tapi kalau Allah itu coba mencabut nyawa, Allah bisa mencabut nyawa sekaligus, tapi tidak dikerjakan oleh beliau, oleh Allah, tapi menyuruh siapa? Malaikat Israel. Kenapa menyuruh malaikat Israel? Karena Allah itu manajer. Kalau semua oleh sendiri bukan manajer kan? Ada malaikat Raqib dan Atid. Kenapa yang mencatat itu tidak langsung Allah? Padahal Allah mampu, tapi tidak disuruh kepada Raqib, tidak disuruh, tidak dikerjakan sendiri, tapi menyuruh Raqib dan Atid. Kenapa? Allah itu manajer. Allah ada malaikat yang mengatur rizki. Allah bisa sendiri, tapi menyuruh kepada malaikat Mikail dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu Pak Nuriana itu pakai manajemen Allah. Nah, ini ilmu yang hendaknya didapat ya. Di samping kaitan dengan ibadah mahdhah, ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu enggak usah malu niron gitu ya. Niron. Nah, jadi itu pentingnya sekali lagi dalam mengisi kemerdekaan, hendaknya kita itu memasuki agama Allah secara bersama-sama, bondong-bondong, dalam pengertian mendalami, memahami, dan mengamalkan. Lanjutannya apa? Lanjutannya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian maka bertasbihlah. Nah, ini untuk mengisi kemerdekaan, di samping berilmu, beramal, ya, termasuk melanjutkan pendahulu kita membangun, ya. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika, hendaknya bertasbihlah kepada Tuhanmu, bihamdi rabbika, dengan memuji. Bertasbih memahasucikan Allah dengan memuji, ya. Memahasucikan Allah dan memuji. Jangan kita memahasucikan diri sendiri. Kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Jangan merasa dirinya benar, suci. Jangan. Justru kita harus tawadu, bukan tawadu singkatan, tara bawa duit, tidak. Kita itu jangan merasa diri suci. Merasa diri kita ini ya termasuk banyak dosa gitu ya. Lemah. Kita bertasbih pada Allah. Subhanallah dan alhamdulillah, yaitu memuji Allah. Jangan memuji diri sendiri. Jangan hidup itu cari puji. Kalau sekarang ini kan orang banyak mencari puji, tapi tergantung niatnya ya. Di medsos dikit-dikit langsung di share kan. Nah, jangan cari puji. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Kalau ada orang yang memuji, apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Jangan hidungnya mengembang, dadanya membusung. Saya.
Siapa dong? Nah, janganlah. Jadi kita kalau ada yang memuji harus segera dikembalikan kepada Allah. Jangan cari pujian. Ya. Jadi fasabih bihamdi rabbika. Kemudian apa? Wastaghfir. Ya. Banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW yang jarang berbuat dosa, istighfar terus-menerus sampai lebih dari 100 kali tiap hari. Nah, kita juga hendaknya mengikuti Rasul tadi. Kita banyak istighfar, astagfirullah. Bahkan istighfar itu akan memudahkan jalan kehidupan kita dan sebagainya. Ya, di samping kita mohon ampun kepada Allah, istighfar. Bahkan innahu kana tawwaba. Sungguhnya apa? Dia Allah itu maha penerima taubat. Nah, ini ada sedikit apa namanya ya, Ibu dan Bapak, yang seperti kontradiksi antara Rasulullah tatkala terbukanya kota Mekah dengan di Indonesia. Kalau Rasulullah tatkala Futul Mekah mencapai kemerdekaan, apa yang dilakukan? Saat itu menyuruh kepada para sahabat untuk menurunkan patung-patung yang ada di atas Ka'bah dan mengeluarkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Diapain? Disingkirkan, dihancurkan. Kenapa? Karena tidak boleh berbuat syirik, mempersekutukan kepada Allah atau menuhankan atau menganggap ada kekuatan atau Tuhan yang lain selain Allah. Jadi patung jangan sampai disembah. Patung diturunkan yang di atas, yang di dalam dikeluarkan. Kalau di Indonesia apa? Yang tadi kontradiksi. Di Indonesia begitu merdeka, bikin patung-patung di mana-mana. Kebanggaan yang melupakan bahwa anugerah dari Allah. Oh, itu jasanya si A, jasanya si B. Bahkan jasa keluarga saya. Bahkan ada patung-patung yang ada di dalam dada. Menuhankan hawa nafsunya, menuhankan keinginannya. Dalam surat Toha itu dikatakan afaro'aita manittahoda ilahahu hawa. Apakah engkau tidak memperhatikan banyak orang yang menuhankan hawa nafsunya, ya? Mematungkan dirinya, hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Nah, sebagai penutup, karena sudah ada peringatan, saya tutup dengan ayat surat Ali Imran ayat 112. Terakhir, Ali Imran. Kalau kita ingin sukses, itu dipegang. Apa kata Allah? Duribat alaihimud dhillatu ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpa penderitaan, ditimpa kehinaan, ditimpa kesengsaraan dimanapun mereka berada. Siapapun, ya, kita, siapapun akan ditimpa kehinaan, ditimpa penderitaan, ya, musibah, illa bihabli minallah, kecuali yang pandai-pandai menghubungkan diri kepada Allah, dekat kepada Allah, berlindung kepada Allah, banyak takarub mendekat diri kepada Allah, itu yang tidak akan mendapatkan kehinaan, ya, yang tidak akan mendapatkan penderitaan. Illa bihabli minallah, kecuali orang-orang yang pandai menghubungkan diri kepada Allah dan pandai-pandai menghubungkan diri kepada sesama manusia. Oleh karena itu, dalam mengisi kemerdekaan, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dan baik-baik kepada siapapun. Baik-baik kepada siapapun, jangan apalagi membunuh, jangan, ya, mencaci maki, menjelek-jelekan, segala macam. Kepada manusia baik, insya Allah akan dicintai oleh manusia. Kepada Allah baik, insya Allah akan dicintai oleh Allah. Insya Allah hidupnya akan sukses. Nah, itulah barangkali hikmah, ya, dari Tabligh Akbar pada sore ini. Panduan untuk mengisi kemerdekaan bisa dibaca lagi dalam surat An-Nasr tadi 1 sampai 3. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, dengan khusyuk.
Jangan ada yang sambil berbicara, ngobrol. Cik. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada hari ini, pada sore ini kami hambamu warga RW 07 khususnya adalah warga atau RT 9, 10, 11 dalam rangka acara Tasyakur Binikmah, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-77 yang disegerakan oleh anak-anak kami para Tarang Taruna Mitra Muda. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada sore ini Engkau terima sebagai amal ibadah pengabdian kami kepadamu, sebagai tanda syukur kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, oleh karena itu jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang pandai mensyukuri berbagai nikmat yang Engkau berikan kepada kami, yang besar maupun yang kecil. Karena kami yakin, kami tahu apabila kami mensyukuri berbagai nikmat yang Engkau berikan, Engkau ya Allah akan melipat gandakan, akan menambah nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu dan kami takut seandainya kami tidak mensyukuri atau mengkufuri nikmat yang Kau berikan, Engkau akan memberikan azab kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, mudah-mudahan warga kami RW 07 dan juga masyarakat negara Indonesia ini menjadi masyarakat yang senantiasa mentaati perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak Quran kami menjadi anak soleh, yang solihah, yang akan berguna bagi kami, keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Allahumma ya Allah, jadikanlah kepada kami kesehatan yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang akan kami gunakan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, pertolongan kepada kami untuk senantiasa mentaati segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Dan jadikanlah, tolonglah kami agar kami dapat mencontoh Rasul-Mu Muhammad Rasulullah SAW, dan agar kami dapat mencontoh orang-orang yang Engkau berikan nikmat, orang-orang yang Engkau ridhoi, orang-orang yang Engkau sukseskan dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Engkau memberikan pertolongan kami agar kami dapat mengetahui dan menjauhi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang salah, yang batil, yang tidak Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami maupun masyarakat kami menjadi masyarakat yang Engkau ampuni. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bila ada kesalahan, ibu bapak memberikan maaf, dan mudah-mudahan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan orang-orang tua kami, diantaranya Bapak Haji Suryanto hafizahullah ta'ala, kemudian Bapak RW yang alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat beserta keluarga, Bapak semuanya yang saya mungkin tidak hafal, nggak bisa menyebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita hari ini duduk kita sebentar sejenak, mudah-mudahan duduk yang berkualitas, duduk yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengamalkanlah apa yang kita dengarkan tadi dari Bapak Haji Suryanto. Di antara yang dapat kita amalkan bagaimana hidup itu tentu akan tidak terlepas dari kekuasaan Allah, maka kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Hidup kita ini juga tidak akan bisa terpisahkan dari masyarakat, karena kita adalah berada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun kita, kekurangan kita, kelebihan kita, seyogianya lah itu bermanfaat untuk masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ini barangkali yang sedikit yang bisa saya garis bawahi jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pada yang hadir pada hari ini. Kalau sambutan kayaknya sudah lebih daripada cukup, apalagi yang mau saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Barangkali hanya satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit saja ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bijak dalam hidup ini. Saya niatkan untuk perbaikan diri saya dan kemudian para seluruh adik-adik dari Karang Taruna, dan untuk kita semua para orang-orang tua. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti seorang pelancong, orang yang pergi berjalan jauh, dalam perjalanan yang tentu sangat melelahkan. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, karena beliaulah yang saat itu dinasehati oleh Rasulullah dengan kata seperti itu. Rasulullah pegang pundaknya, tepuk pundak Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Sehingga begitu berbekasnya nasihat ini dari Rasulullah untuk sahabat beliau yang tercinta, yang mulia ini, beliau menambahkan, beliau ingat nasihat itu, beliau mengatakan, jadikanlah khudh min sihhatika limaradika. Jadikanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit kepadamu. Wa hayatika limautika, dan manfaatkanlah sebaik mungkin masa hidup yang dijalani itu sebelum datang kita diantarkan ke finish kehidupan,
yaitu kematian. Dua ini digarisbesari oleh Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memikirkan dua hal ini, Bapak dan Ibu. Kita memikirkan hidup di dunia terbatas, umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, fisik kita pun terbatas, ilmu kita pun terbatas. Ya. Oleh karena itu, bijak-bijaklah kita menggunakan hidup dalam keterbatasan ini sebelum datang kita kepada masa dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita perjalanan panjang akhirat yang luar biasa. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya, kepada Bapak semua, jangan kita sampai terlena dengan hidup di dunia yang sebentar terus kita lupakan hidup yang terlalu panjang di akhirat. Hari ini kita sehat, besok belum tentu kita sehat. Hari ini kita melihat saudara kita, besok mungkin mata kita terpejam untuk selamanya. Mari kita berpikir untuk hal ini. Anak-anak dan adik-adik dari Karang Taruna, ingatlah ini. Ingat pentas ini, ingatlah masjid. Ingat pentas ini, ingatlah rumah Allah. Hari ini Anda berada di sini, mungkin besok Anda digutung ke al-jihad, mungkin untuk disalatkan. Pikirkan hal ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.